Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas paralel 3, ingin mendemonstrasikan mengenai hasil proyek akhir kami, yaitu mengenai sistem manajemen pendonoran darah. Saya Anissa Nur Ramadhani. Saya Nabila Elora. Saya Abdurrahman Rahmanuddin. Mari kita coba. Sebelum menampilkan program kami lebih lanjut, perlu diketahui mengenai latar belakang yang melatar belakangi ide kami. Pengaplikasian struktur data dalam pembuatan sistem manajemen donor darah. Donasi darah merupakan layanan medis yang penting dan sangat dibutuhkan, meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang yang tidak mendapatkan transfusi darah yang aman, sehingga manajemen donor darah penting dalam memastikan stok darah yang efisien. Dalam perkembangan teknologi sendiri, sistem informasi menjadi bagian yang mutlak dalam berbagai bidang, termasuk dalam manajemen donor darah. Di Indonesia, koneksi antara rumah sakit, unit transfusi darah, Palang Merah Indonesia, dan pendonor pribadi belum terbangun dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, kami merancang sistem manajemen donor darah yang dapat membantu dalam manajemen stok darah, pendonor, hingga penerima. Sistem ini menggunakan struktur data linked list, queue, dan hash table. Sistem ini memiliki fitur yang lengkap dan terorganisir dengan susunan kode yang dibangun dengan baik agar mempermudah pengembang maupun penggunanya. Dengan adanya sistem manajemen donor darah ini, diharapkan proses pemenuhan pasokan darah menjadi lebih cepat dan efisien. Semua ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pendonoran darah dan memberikan pelayanan yang baik kepada pendonor. Masuk ke demonstrasi program. Pada awal program akan dihadapkan dengan laman sistem administrasi donor darah yang mengharuskan admin untuk memasukkan akun login atau register. Hal ini kemudian untuk bisa memvalidasi bahwa yang menggunakan program ini adalah benar-benar admin. Misalnya pertama kita meregister untuk admin. Kita akan memasukkan ID, akan memasukkan username, dan selanjutnya kita akan mengenerate password. Ketika registrasi admin telah berhasil, maka selanjutnya kita dapat login ke akun yang telah dibuat sebelumnya. Login diminta untuk memasukkan username dan juga password yang telah didaftarkan. Ketika login berhasil, maka akan tercetus login successful dan dihadapkan dengan menu homepage. Di menu homepage ini terdapat beberapa pilihan menu yang dapat kita pilih. Misalnya kita ingin melihat data pendonor, maka kita akan mengetik 3. Karena belum ada data pendonor yang terdaftar, maka kita harus memasukkan data terlebih dahulu. Kita juga bisa melihat stok darah, namun stok darah masih kosong karena belum ada yang terdaftar. Maka kita akan memasukkan data pendonor. Kita akan memasukkan beberapa identitas seperti nama, kemudian umur, jenis kelamin, tipe darah. Dan kita akan masuk ke screening yang akan menanyakan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, suhu, kadar Hb, kemudian status pengambilan dan status pengambilan. Kemudian kita akan menuju ke keluhan pasca donor. Kita akan dimintai keterangan keluhan. Apabila tidak ada, maka ketikkan tidak ada. Penambahan data donor telah berhasil. Kemudian apabila kita ingin menambah pendonor baru, maka kita bisa mengetikkan Y. Maka kita akan kembali mengisikan biodata pendonor darah seperti yang di awal. Kita juga akan diminta untuk memasukkan screening. Screening ini berfungsi untuk memvalidasi apakah pendonor diperbolehkan untuk mendonorkan darahnya. Kemudian keluhan pasca donor. Jika tidak ingin menambah, maka kita bisa klik tidak dan akan kembali ke menu homepage. Selanjutnya kita bisa melihat data pendonor dengan mengetikkan 3 dan akan keluar daftar pendonor yang telah dimasukkan sebelumnya. Kita juga akan dihadapkan menu baru, yaitu kita bisa memilih fitur cari, edit, hapus,
Dan misalnya kita ingin mencari pendonor, kita bisa dengan menggunakan nama atau ID. Misalnya kita ketikkan Ramadan, maka akan keluar data Ramadan. Kemudian kita juga bisa memilih menu edit, yaitu nomor 2. Kita menghapus dengan berdasarkan ID. Namun karena ID tidak ada, maka data pendonor tidak ditemukan. Kita kembali ingin mengedit dengan memasukkan ID yang benar. Kemudian kita akan memasukkan data baru karena ID sudah ditemukan dan terdaftar. Jika kita ingin mengecek apakah data berhasil diubah, kita bisa kembali ke homepage dengan mengetikkan angka 4. Dan memilih ketiga, yaitu lihat data pendonor. Maka terlihat di sini daftar Ramadan telah berubah. Kita bisa memilih lagi, yaitu 4, kembali ke homepage. Kemudian kita bisa memanggil antrian di sini. Ketika kita memilih untuk memanggil antrian dengan mengetikkan 2, maka antrian akan terpanggil. Dan ketika menampilkan antrian, hanya tersisa Sanur. Dalam hal ini, ketika antrian sudah terpanggil, maka secara otomatis stok darah akan bertambah. Misalnya kita lihat stok darah dengan mengetikkan nomor 4 di homepage. Maka kita lihat di sini golongan darah O bertambah 1. Pengimplementasian struktur data dapat membantu fitur-fitur pada program kami untuk bekerja secara efisien. Demikianlah demonstrasi program yang kami ciptakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.